Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast kita pada kali ini. Podcast kita pada kali ini akan membahas terkait efektivitas demonstrasi dalam pandangan sosiologi. Jadi pembicara kali ini itu ada Badan Pengurus Kemasos FISIP Unhas dan ada Badan Pengurus dari Himasos FISH UNM. Jadi mungkin bisa saya perkenalkan satu-satu dulu terkait pembicara kita pada podcast kali ini. Jadi pembicara di sebelah saya ada Ninda Ramadhani. Halo Kak Ninda. Dan di sebelahnya ada Kak Waren Nuratikan. Halo Kak Waren. Dan di sebelah saya ada Kak Khairul Aksa. Halo Kak. Dan di sebelahnya ada Kak Abisar Al-Ghifari. Halo Kak. Baik, pada part kali ini kita akan membahas terkait gambaran isu yang muncul pada saat demonstrasi di Makassar. Mungkin bisa saya tanya di Badan Pengurus Kemasos FISIP Unhas bagaimana terkait gambaran isu yang muncul pada saat demonstrasi yang terjadi di Makassar. Iya, sebenarnya terkait tentang demo kemarin itu ada beberapa isu yang paling umum itu yang paling tahu kan isu kebijakan yang sebenarnya sangat timpang, ya, kebijakan tentang anggaran, kalau nggak salah, anggaran anggota DPR ya, bisa dibilang sangat luas, sangat besar, ya. Jadi mungkin dari situ yang membuat masyarakat tidak puas, dan ditambah lagi dengan peran media sebagai fasilitator bukan dia sebagai sarana penyebar info terkait dengan kebijakan itu, yang dimana tentu membuat masyarakat jadi semakin geram terhadap kebijakan itu. Ya, terima kasih kepada Kak Waren atas pendapatnya terkait gambaran bagaimana isu-isu yang muncul di demonstrasi di Makassar. Mungkin bisa saya tanya dari teman-teman Himasos FISH UNM, bagaimana sih terkait gambaran-gambaran isu apa yang muncul pada saat demonstrasi di Kota Makassar? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya kita berbicara mengenai apa sebenarnya yang menjadi stimulus yang memicu terjadinya demonstrasi kemarin, kan, mengenai isunya, kebijakannya. Sebenarnya sudah banyak hal yang terjadi sebelum itu, tapi puncaknya itu berada ketika setelah adanya tragedi yang ketika ada mobil polisi yang melindas ojol, kan, itu hari. Padahal kan sebelumnya ketika kita berbicara demonstrasi yang terjadi di Makassar, sebelum terjadinya tragedi tersebut, belum ada demonstrasi satupun yang terjadi. Mungkin saja ada, hanya saja dari ketika kita berbicara apa yang menjadi stimulasi terbesar, pemicu terbesar terjadinya semacam dampak kemarahan warga Makassar itu karena adanya ketimpangan ya, seperti dijelaskan tadi, kan, ketimpangan, adanya kesenjangan yang terjadi baik dari sisi alokasi pemberian dana, kan, pemberian dana yang dimana dana yang seharusnya bisa dialokasikan kepada yang membutuhkan, kan, ketika kita berbicara mengenai hasil pajak, kan, berasal dari hasil produksi dari warga masyarakat Indonesia itu sendiri, kan. Hanya saja pajak yang dikumpulkan itu didistribusikan, dikumpul dan ke negara, akan tetapi yang pendistribusiannya itu idealnya ketika kita berbicara distribusi pajak itu harusnya berdampak kepada masyarakat yang membayar pajak tersebut, kan. Akan tetapi hanya berdampak kepada instansi seperti DPR, DPRD. Nah, salah satu pemicu ketika kita berbicara itu dan
berdampak hingga sekarang karena dengan kebijakan-kebijakan tersebut terjadinya ketidakadilan, ketidaksetaraan dan kesenjangan. Itu mungkin kalau dari saya. Iya, jadi itu tadi penggambaran isu yang muncul pada saat demonstrasi di Makassar kemarin. Selanjutnya mungkin Oka tanya kepada dua pembicara kedua ya. 4 pembicara kita pada podcast kali ini. Kan kemarin juga itu pas demonstrasi kan ada orang bakar-bakar kantor gedung DPRD. Nah, itu menciptakan polarisasi dalam masyarakat mengenai tindakan pembakaran gedung tersebut. Mungkin bisa saya tanya kepada teman-teman Himasospis UNM dulu terkait bagaimana pandangannya terkait polarisasi yang terjadi pada masyarakat. Ya, langsung saja. Ketika kita berbicara mengenai kausalitas, artinya sebab dan akibat dari isu-isu yang terjadi kemarin itu kan mengakibatkan adanya kemarahan-kemarahan yang ditimbulkan, marahlah warga masyarakat sehingga dampak-dampak terjadi yang secara umum orang menyebutnya sebagai tindakan anarkis. Kan seperti itu. Hanya saja ketika kita berbicara tentang anarki, itu memang merupakan suatu tindakan ataupun sesuatu yang menjadi dampak dari sebab isu-isu kemarin. Dan ketika kita berbicara bagaimana sebenarnya dampak dari terbakarnya gedung DPRD, sebenarnya banyak pandangan yang bisa digunakan dalam hal itu. Yang pertama mungkin ada yang mengatakan kalau tindakan tersebut bisa mempengaruhi kebijakan publik karena kan DPR ketika kita berpikir secara strukturnya kan fungsinya dia mempunyai gedung DPRD sendiri itu merupakan fasilitas yang dimana ditempati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan rapat misalkan, tetapi dihancurkan. Tapi ketika kita berpikir apa sebenarnya yang menyebabkan itu, mungkin kita memikirkan secara fundamental kan, apa yang menjadi dasar terjadinya hal tersebut. Nah, pola-pola yang terjadi tersebut distimulasi ketika banyaknya tragedi. Ini semuanya berasal dari bisa dikatakan sedikit mengikut dari kebijakan-kebijakan dan juga demonstrasi yang terjadi di Jakarta kemarin kan, sehingga ikutlah kita kemarin. Akan tetapi saya sebenarnya pada hari itu juga kaget melihat hal itu kan. Kenapa? Karena pada waktu itu selepas kuliah orang-orang kami di kampus itu sudah pulang ke kos masing-masing, kediaman kan, bicara. Nah, diinfolah sama teman-teman, katanya ada demonstrasi. Padahal pada malam hari itu sama sekali tidak ada konsolidasi di baik tingkat fakultas, akar rumput kelembagaan mahasiswa dan BEM itu sendiri, BEM universitas yang berbicara itu. Kami tidak mendapatkan info. Nah, ketika ada kabar mengenai adanya demonstrasi yang kita juga kaget karena kenapa tiba-tiba ada ini. Tapi, coba kita pikir lagi apa yang mendasari hal-hal semacam itu terjadi. Dimulai pada datangnya saya mungkin selepas maghrib, pos polisi yang ada di Veterani di sana terbakar, lalu setelah itu menuju ke gedung DPR, lalu banyak terjadi pola-pola semacam itulah yang mungkin bisa sedikit saya paparkan untuk kali ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman Himasospis HWNM. Saya mau bertanya lagi nih kepada teman-teman Himasospis Unhas, bagaimana terkait analisisnya terbentuk polarisasi dalam masyarakat menanggapi pembakaran gedung DPRD kemarin? Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Saya sepakat dengan teman-teman yang mengatakan kita harus melihat dulu sebab akibat terkait adanya analisis pola-pola yang terjadi akibat pembakaran gedung DPR ini.
kita selalu melihat bahwasanya secara sosiologi kita lihat bahwasanya kita tidak membenarkan dua kubu yang berbeda ini dia benar atau tidak. Kita selalu melihat mengapa proses itu terjadi, bagaimana ia terjadi, apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya kejadian tersebut. Nah, kalau bahas soal dua kubu yang berbeda, ya kita tidak boleh salahkan antara kubu yang sepakat antara pembakaran gedung DPR atau tidak. Pasti dia ada pandangan dan perspektif mereka sendiri kenapa dia setuju akan hal itu. Kalau kita bahas yang pertama yang setuju akan hal pembakaran gedung DPR, itu dia merupakan satu, menurut dia itu bisa jadi merupakan salah satu bentuk ekspresinya terkait kemarahan atas beberapa tadi tuntutan yang sudah teman-teman jelaskan. Toh bilang dia tidak sepakat, dia respon secara langsung dengan tindakan pembakaran DPR. Itu menurut salah satu kubu yang sepakat akan kejadian pembakaran gedung DPR kemarin. Terus di sisi lain yang tidak setuju, dia mengatakan bahwasanya pembakaran gedung seperti itu adalah salah satu bentuk kerusuhan, merusak fasilitas, merugikan masyarakat, pemerintah dan lain-lain sebagainya. Tapi kelompok-kelompok tersebut tidak memperhatikan, tidak melihat apa sebenarnya kenapa pembakaran itu berlangsung. Kayak dia cuma melihat akibat dari pembakaran itu, tapi seperti saya tadi bilang bahwasanya itu merupakan satu bentuk ekspresinya terkait kemarahannya, tuntutan yang tidak direspon langsung kepada pihak pemerintah. Ya, ya, terima kasih kepada teman-teman pembicara kita pada kali ini. Jadi itu tadi teman-teman analisis terbentuknya kubu atau polarisasi dalam masyarakat mengenai tindakan pembakaran gedung DPRD sebagai bentuk perlawanan atau malah menjadi kerugian kepentingan publik. Kan teman-teman ini berasal dari jurusan sosiologi. Jadi mau tanya kepada teman-teman, analisis teori sosiologi apa yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar? Silakan dari teman-teman Kemasus terlebih dahulu. Oke. Iya, sebenarnya kalau kita ingin bahas tentang teori, ada satu teori klasik yang tentunya tahu dengan seluruh. Ada teori yang namanya konflik. Ya kan? Jadi konflik yang kita lihat ini itu merupakan perlawanan antara masyarakat dan elit, dalam hal ini di pemerintah. Nah, dari upaya masyarakat yang menunjukkan bahwa ada ketidakstabilan perputaran pemerintahan yang terjadi, ada di samping perekonomian yang merosot, ada ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah yang dimana menghasilkan sebuah amarah atau ekspresi yang dibentuk oleh masyarakat lewat demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, ketika ada kericuan atau mungkin sesuatu hal yang bisa menjadi simbol bagi masyarakat untuk memaknai, kita bisa lihat itu dari kacamata interaksionisme simbol. Iya, jadi api, gedung yang terbakar, kumpulan massa itu kan menjadi salah satu interpretasi masyarakat. Tapi kalau kita melihat apakah ini positif atau negatif, itu tergantung daripada masyarakat bagaimana menilai hal itu. Apakah ini bentuk dari solidaritas massa yang begitu hebat sehingga membuat itu terjadi, ataukah ini upaya-upaya dari provokator yang buat ini seolah-olah menjadi masalah dan membuat negara mengambil kontrol atas massa. Jadi ketika negara mengambil kontrol atas massa, tentu ada banyak dampak yang terjadi. Salah satunya itu tadi tindakan represif dari aparat yang menimbulkan korban jiwa, dan tentunya timbul lagi interaksionisme simbolik situ. Masyarakat memaknai bahwa ini sangat keras dan perlu ditindaklanjuti.
seperti itu. Ya, jadi itu apa tanggapan terkait analisis teori yang bisa digunakan ada tadi teori konflik dan teori interaksi simbolik. Kalau dari teman-teman Himasos Visipun Mungkin sedikit toh. Saya mengambil teori revolusi yang dipupar oleh Karl Marx toh, di mana dia berisi tentang bagaimana ini kaum-kaum proletar untuk menggulingkan kaum-kaum borjuis. Yang dikatakan kaum-kaum proletar ini adalah kita ini masyarakat dan mahasiswa yang ada di bawah naungan pemerintah, sedangkan yang borjuis itu adalah pemerintah sendiri. Nah, dilihat dari demonstrasi kemarin, itu merupakan seperti yang katakan oleh saudara tadi, itu adalah interaksi simbolik ketika para kaum-kaum borjuis itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang hanya memihak kepada kaum-kaum borjuis tersebut, sehingga menyadarkan kita sebagai masyarakat toh memunculkan emosional, sehingga ketika terjadi permasalahan seperti kebijakan yang tidak adanya keadilan, contohnya kenaikan tunjangan yang di DPRD itu yang mengakibatkan terjadinya aksi besar-besaran kemarin. Karena saya sempat ada di situ pas demonstrasi toh. Awal mulanya itu dia masa itu aksi di depan gedung Pinisi dan sasarannya itu para aparat polisi, karena dilandasi itu kemarin karena terjadinya kasus dibunuhnya ojol toh, dalam kutip ditabrak oleh mobil polisi. Nah, itu memancing amarah dari seluruh masyarakat di Indonesia, terutama mahasiswa, ojol dan sebagainya. Namun setelah saat itu beberapa lama ada berjam-jam menunggu aparat polisi untuk menghadapi massa. Polisi pun tidak kunjung datang, sehingga mereka melampiaskan amarah tersebut ke arah posko polisi. Awalnya posko polisi, setelah ke posko polisi mereka bergeser ke gedung DPRD. Nah, disitulah terjadi pembakaran, entah itu atas kesadaran sendiri atau ada pun provokator yang salah. Karena kita anak sosiologi tidak melihat ini pro, ini kita bela harus pro atau kita harus bela kontra. Jadi itu saya ambil teori revolusi dari Karl Marx tentang upaya kaum-kaum proletar untuk meminta keadilan dari kaum-kaum borjuis. Mungkin itu dari saya. Jadi sebenarnya ada pro kontra dalam konflik kali ini. Ini dikatakan sebagai konflik ketika ada tindakan represif dari aparat kemarin, dan seingat saya setelah tindakan itu baru demonya pecah. Dipus dari tanggal 25 sampai tanggal berapa? 29 ya? Tanggal 29 itu pecah. Dan memang betul ya, kalau dari sini juga kita bisa lihat bahwa ini ada upaya mekanisme sosial. Kalau kita bisa baca teori fungsionalisme, itu ada cara bagi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi yang terbuka. Jadi setiap pihak dari setiap kelompok dari golongan manapun itu masuk ke dalam, dan memang betul dari sisi fungsionalisme ini efektif demo kali ini karena dia inklusif sifatnya, terbuka. Iya, ada dari pihak masyarakat lah, pihak ojol tentunya yang menjadi korban, dan itu sebenarnya bisa kita lihat dari itu sisi fungsionalisme. Ya baik, saya tanggapi tadi mengenai ketika kita berbicara struktur fungsional kan, sebenarnya merujuk pada teori konflik itu sendiri juga. Ketika kita berbicara mengenai teori konflik itu berdasarkan kepada ketika terjadi disfungsi dalam satu struktur kan, maka terjadilah konflik dalam struktur tersebut juga. Nah, mengenai isu kali ini kan banyak disfungsi yang terjadi oleh yang dilakukan sendiri oleh para DPR kemarin kan, para DPR baik instansi polisi dan lain sebagainya macamnya.
Nah, ketika kita berbicara mengenai teori itu sendiri kan, di sini mungkin saya bisa tambahkan sedikit teori kan. Ketika kita berbicara tentang teori itu sendiri, sebenarnya teori klasik juga yang saya paparkan, yang dimana teori klasik ini merujuk pada seorang tokoh pencetus revolusioner kan. Teorinya itu mengenai analisis kelas. Nah, tokohnya sendiri itu adalah Marx itu sendiri. Ya mungkin kita selaku anak sosiologi mengenal beliau lah. Kenapa? Karena salah satu tokoh yang menjadi emansipatorik, yang mengkritik filsafat dan lain sebagainya macam. Nah, dan mengubahnya menjadi suatu pemikiran yang bukan lagi berbasis sebagai filosofi, akan tetapi berubah menjadi sesuatu yang sifatnya itu sosiologis, sehingga mampu menjadi emansipasi yang mampu menggerakkan ketika terjadi sebuah ketimpangan. Nah, ketika kita berbicara mengenai ketimpangan yang terjadi, mungkin ini bisa dikatakan sebagai sebuah metafora, yang dimana pada waktu itu ketika kita kaitkan realitas yang terjadi ketika Marx menganalisis sebuah analisis kelas dengan yang terjadi sekarang, di situ banyak sebenarnya terjadi hal-hal kesenjangan. Semisalkan contoh yang Marx ambil referensi, mengambil rujukan kepada, tidak salah namanya itu Saint-Simon dan Bobov. Nah, pada saat itu dia berkata ketika terjadi eksploitasi kepada kaum pekerja, dan hasil produksi yang dihasilkan oleh para pekerja itu distribusinya terjadi ketidakjelasan distribusi dari hasil produksi tersebut, maka berdampaklah kepada kelas-kelas buruh atau yang disebut dalam hal ini proletar kan. Dalam analisisnya terbagi menjadi dua kelas, borjuis dengan proletar. Artinya kelas atas dan kelas bawah, atau kelas pemodal dengan kelas buruh, kelas pekerja kan. Nah, coba kita kaitkan melalui metafor yang saya sebut tadi dengan yang terjadi sekarang. Kita mulai secara isu yang mungkin pertama kali terjadi, semisal di Pati kan. Pada waktu itu mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak sampai 300 kalau tidak salah ya. 300% pada waktu itu. Nah, memicu pemikiran-pemikiran yang dipikir oleh masyarakat bahwa ini merupakan sesuatu ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi pada waktu itu. Nah, Marx pun sendiri berkata ketika terjadi hal semacam itu biasanya akan berdampak pada masyarakat itu sendiri atau kaum pekerja itu sendiri, sehingga menimbulkan keterasingan. Akan tetapi suatu kesyukuran karena ini bukanlah lagi era di mana kita berada pada kondisi zaman feodalisme kan, kolonialisme, sehingga kita bisa berekspresi, bersuara ketika kita mendapatkan ketimpangan dan kita tidak mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan kan. Kita berbicara itu. Sedangkan landasan dari yang seharusnya kaum borjuis kelas atas itu miliki ketika dia ingin menjalankan suatu struktur fungsi, baik itu DPR ataupun para pengusaha bos. Marx sendiri mengatakan ketika mendirikan suatu usaha ataupun kebijakan yang tidak didasari oleh prinsip kesamaan, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, maka akan terjadi hal-hal yang memicu menstimulasi masyarakat untuk melakukan semacam tuntutan begitu kan, tuntutan. Nah, itulah yang terjadi kemarin tentang tuntutan 18+7 atau 17+8, saya lupa ya. 17+8. Nah, 17+8.
mengenai itu kan. Nah, itulah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh masyarakat untuk agar si kelas atas ini bisa memberikan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak tersebut dengan menggunakan prinsip ya kesamaan, kesetaraan dan keadilan. Mungkin itu sedikit kalau dari saya. Sedikit tanggapan tentang struktur fungsional tadi, Di. Iya. Sebenarnya kalau dipikir secara baik toh, ketika struktur fungsional ini berjalan dengan baik, mungkin tidak ada namanya konflik. Iya. Toh, sepakat tidak? Iya, sepakat. Karena kita bercermin dari aksi-aksi kemarin toh, banyak yang terjadi karena tidak berjalannya suatu struktur seperti DPR toh, di mana DPRD tugasnya untuk mendengarkan suara-suara rakyat atau mewakili rakyat toh, dan aparat polisi yang tugasnya sebenarnya untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Namun pada realitanya mereka yang sendirilah yang melanggar apa sebenarnya tugas dan fungsi mereka. Contoh kasus kemarin, lagi-lagi kita bahas pembakaran gedung DPR toh, di mana para bagaimana itu DPR itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti kenaikan PBB toh, tunjangan juga untuk anggota-anggota DPR, dan itu juga memancing kemarahan rakyat, dan juga tragedi kematian supir ojol yang dilindas oleh mobil polisi toh. Kan itu adalah salah satu disfungsi yang dilakukan oleh aparat polisi. Dan adapun isu kemarin yaitu baru-baru yang di kantor gubernur toh tentang Hari Tani Nasional toh. Nah, di mana itu lagi-lagi para aparat polisi toh mengintimidasi kaum petani, di mana para kaum petani ini memperjuangkan lahannya. Ketika dilihat di sisi sosiologi toh, tidak etis sebenarnya para aparat ini mengintimidasi rakyatnya. Di mana? Karena ketika lahan mereka direbut, bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya? Dan ini masih menjadi permasalahan sampai sekarang karena para aparat atau para pemerintah negara masih acuh terhadap hak-hak petani yang ada di Indonesia, contohnya khususnya di Kota Makassar. Itulah mengapa saya mengambil kalau ketika struktur fungsional itu berjalan dengan baik, mungkin konflik itu tidak akan terjadi. Mungkin itu dari saya. Iya. Jadi memang betul karena terlalu banyak fungsi yang tidak berjalan sesuai dari struktur ini, maka terkumpul mini kemarahannya masyarakat. Dari aksi kemarin itu bisa saja menjadi kumpulan emosi masyarakat, membludak. Bukan hanya karena konflik kebijakan, mungkin juga saja bukan hanya karena ojol yang terlindas, tapi karena sudah terlalu banyak ketidaksesuaian struktur. Banyak nih yang tidak fungsional gitu. Jadi emosinya masyarakat membludak. Dan itu berdampak juga kepada tindakan yang diambil oleh aparat tentu. Karena kericuan yang terjadi, sehingga fungsi dari kelompok demonstran atau apapun yang kita bisa bilang dalamnya itu jadi negatif. Dia jadi negatif karena ada kericuan. Ada kericuan maka timbul kontrol negara. Kontrol negara terhadap massa. Nah, hal ini yang kembali tadi seperti yang saya bilang, karena kontrol diambil penuh oleh negara, maka tindakan represif pun muncul. Terjadi. Iya. Mungkin ada tambahan? Ya, saya sedikit tambahan mengenai hal itu kan. Kemarin itu pasca setelah terjadi hampir di beberapa titik Indonesia terjadi pembakaran dan di gedung DPRD kan, DPR, DPRD.
kebijakan yang keluar pada saat itu oleh Kapolri pada waktu itu mengatakan kalau saya tidak ingat, kalau tidak salah dia mengatakan pada waktu itu tembak saja, atau Iya. tembak saja, apapun itu, jangan sampai dia bahkan masuk sampai ke Mako, itu yang tempat persimpanan senjata kan, senjata, karena bisa berdampak. Ya, saya sepakat mengenai ketika masyarakat sipil tidak boleh menjarah hal itu, menjarah persenjataan. Akan tetapi lagi-lagi kita berbicara di sini tidak hanya mengenai satu sudut pandang. Kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya kausa dan litas. Iya. Sebab sehingga adanya keinginan masyarakat untuk menjarah hal tersebut karena pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Ligis Subcio siapa kan namanya? Yang Ketua Kapolri kan? Ya, Sigit pada waktu itu mengatakan kalau tembak saya, nanti saya yang bertanggung jawab. Nah, banyaklah hegemoni propaganda di media sosial yang mengatakan kalau yang peluru yang digunakan pada waktu itu ada peluru karet. Padahal yang terjadi di Makassar pada waktu itu kan kita tidak tahu, yang terjadi di Jakarta pada waktu itu kan kita tidak tahu. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi demonstrasi yang sebelum pada hari itu Bapak Sigit mengeluarkan pernyataan tersebut, banyak orang yang melakukan semacam live TikTok kan. Nah, setelah itu ada kebijakan yang mengatakan kalau tidak boleh ada live. Nah, kira-kira apa yang terjadi di situ kan? Sempat dihentikan itu lagi. Ya, dimatikan fiturnya. Iya. Nah, ketika kita berbicara tentang apa yang dikemukakan oleh Foucault kan ada semacam panoptikon yang dimaksud oleh Foucault kan. Nah, ada semacam radar di situ yang mengontrol semua ini. Mengontrol. Kira-kira apa tujuan radar ini untuk mengontrol fitur-fitur live TikTok ini sehingga dimatikan? Kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu kan? Ketika berbicara mengenai hal itu. Nah, banyak pendapat-pendapat, asumsi-asumsi, bahkan realitas dan fakta yang diberikan pada pasca kejadian tersebut, seperti penembakan misterius pada terjadi demonstrasi. Banyak sekali hal-hal yang terjadi pada saat itu ketika yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang terjadi. Nah, akan tetapi seperti yang dikatakan tadi, ini mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu puncak dari banyaknya ketidaksesuaian yang terjadi kan kemarin-kemarin. Mungkin mengenai ketika kita berbicara yang isu-isu turunan yang sudah terjadi sehingga saat ini, seperti konflik yang ada di Papua. Kita berbicara di Papua, ketika kita menarik lagi di sisi sudut pandang terdekat kita, tempat kita tinggal di Makassar, banyak sekali yang terjadi. Polom Bangkeng, Barabaraya, kan banyak sekali yang terjadi. Mungkin kemarin juga pada saat bulan puasa kalau tidak salah itu terjadi semacam penggusuran lahan di yang dekatnya Veteran itu. Nah, di sana subuh-subuh di situ. Nah, saya waktu itu kaget kan, maksudnya kita mau pergi di kampus ini melihat banyak sekali polisi. Banyak sekali kontroversi yang terjadi. Lalu setelah itu konflik lahan mungkin yang ada di Barabaraya kan. Nah, kalau tidak salah ini berasal pada kebijakan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Itjen Siti Aisyah kan. Pada waktu itu pada 2017 kalau tidak salah, kalau bukan 2016, mengeluarkan surat kalau akan terjadi eksekusi lahan karena katanya sertifikat yang dimiliki oleh warga Barabaraya itu palsu. Nah, persoalan mengenai sertifikat tanah inilah yang pada saat ini masih terus diperjuangkan oleh kawan-kawan kita di Barabaraya pada saat ini. Lagian pun juga yang ada di Polom Bangkeng kemarin pada tanggal 23 ya, 20 berapa kemarin itu terjadi represivitas aparat. Saya bertemu langsung dengan warga pada waktu itu kemarin pada saat hari tani kan, katakan kalau polisi yang datang pada waktu itu
Ada yang bahkan mencekik warga, memukuli warga, bahkan diinjak-injak pada waktu itu. Ada. Dan ada videonya. Ada. Dia perlihatkan ke saya. Ya. Dia perlihatkan ke saya. Bilang, wah, parah sebenarnya, sudah sangat parah kan. Nah, maka dari itu saya rasa ketika kita berbicara pembakaran gedung DPRD ya, pembakaran gedung apa segala macam, maksudnya kan itu merupakan dampak toh dari banyaknya disfungsi struktur negara yang terjadi. Saya rasa sih perlu sekali-kali. Maksudnya untuk menyadarkan kan, kalau kita sebenarnya daulat itu milik rakyat, bukan milik mereka. Ketika berbicara daulat kan, kesetaraan, keadilan, itu sebenarnya haknya itu dipenuhi oleh kita. Apa? Seharusnya terpenuhi ke kita kan. Akan tetapi yang realitas yang kita ekspektasikan, kita damba-dambakan, itu malah bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah, mungkin itu kalau saya. Sedikit saya tentang stigma-stigma yang dikeluarkan dari Bapak Kapolri kemarin. Itu juga mungkin memiliki dampak, yaitu kemunduran pergerakan. Karena dari stigma tersebut bahwa seperti yang dikatakan oleh saudara tadi, bahwa kalau masuk tembak saja, itu menjadi ancaman lah bagi kita. Itu membuat kita menjadi berpikir-pikir untuk ikut aksi kan, karena banyak yang stigma bahwa sudah menyebar ke Petrus, ditahu di Petrus toh? Itu yang membuat teman-teman itu untuk ragu lagi untuk turun aksi. Karena mereka bilang kapan kita turun aksi, otomatis kita akan ditembak. Nah, itu menjadi salah satu alasan toh. Beberapa hari kemarin sempat mengalami kemunduran dari pasca setelah pembakaran gedung DPRD kemarin itu. Muncullah stigma bahwa Bapak Kapolri mengeluarkan kebijakan untuk menembak saja siapapun yang masuk untuk ataupun turun ke jalan. Nah, itu menjadi alasan toh mengapa akhir-akhir ini banyak masa-masa aksi yang mengalami kemunduran karena muncul stigma begitu. Wah, itu menjadi ancaman lah, karena mereka berpikir kalau kita turun aksi kita akan ditembak otomatis mati dong. Siapa yang mau mati konyol? Nah, itu dari saya. Secara tidak langsung terbagi kembali ke pembahasan sebelumnya. Secara langsung terbagi menjadi dua kubu ini. Ada yang apalagi takut-takut akan turun aksi. Ada juga yang tetap lanjutkan ke pergerakannya. Menurutku juga tidak bisa disalahkan kedua belah pihak itu toh, kan tadi sudah dijelaskan, dibahas. Tidak bisa salahkan kedua kubu tersebut yang dia mundur akibat itu tadi stigma-stigma yang muncul akibat perkataannya Kapolri sama aksi dari pembakaran DPR. Dia bilang bahwasanya itu merusak fasilitas umum, sama juga dengan apa ya namanya istilah kalau bahasanya, sama dengan apa? Ya, merusak kepentingan publik seperti itu. Iya. Jadi saya sebenarnya tidak membenarkan, ya kembali itu ke pendapat hak individu seseorang. Alasannya mengapa dia masih lanjut pergerakannya atau stop di pergerakannya, pasti ada dia simpulkan beberapa dia lihat atau dari itu propaganda di media, sehingga dia membatasi dirinya melanjutkan hal itu. Iya, betul sekali. Jadi itu tadi beberapa analisis teori sosiologi untuk menjelaskan peristiwa demonstrasi dan memberikan ruang dalam memahami dinamika yang terjadi. Selanjutnya mau bertanya nih kepada teman-teman pembicaraku sekarang, melihat aksi demonstrasi, apakah demonstrasi itu efektif dengan melihat apakah aksi itu mencapai tujuan kepada kebijakan publik, perubahan sosial dan persepsi sosial atau persepsi publik? Siapa yang menjawab dulu? Silakan. Kita dulu. Saya dulu. Oke, silakan. Iya. Kalau saya masalah efektif atau tidak efektif ini kita bisa lihat kembali lagi dari itu tadi yang tentang bagaimana kita memaknai peristiwa ini sebagai sebuah
tindakan revolusi ataukah tindakan anarki. Iya, jadi simbol-simbol itu tadi kebakaran gedung, kumpulan massa, korban yang banyak, itu kan bisa tergantung dari bagaimana cara masyarakat menginterpretasikan. Jadi kalau masyarakat melihat itu sebagai upaya solidaritas masyarakat, maka itu efektif. Tindakan peristiwa yang terjadi di peristiwa saat ini itu efektif. Tapi kalau ketika masyarakat melihat itu sebagai bentuk anarkis, maka itu jadi negatif, konotasinya jadi negatif. Tergantung sudut pandang. Sedikit tambahan untuk bahas efektivitas demonstrasi ini, menurutku perlu ada hal-hal yang harus dilihat di sini. Pertama, apa sebenarnya tujuannya itu terkait apa yang dikawal, yang mau didemonstrasi, apa isu yang akan kita kawal. Kedua, bisa jadi bahan evaluasi untuk strategi kedepannya. Apakah dengan cara yang dilakukan, kalau kita bahas soal pembakaran gedung DPR, ada yang mengatakan ini salah satu bentuk efektif karena menyerot itu naiki lagi namanya ini, naiki lagi ini isunya, kayak dilihat oleh semua kalangan, terpublish itu salah satu dikatakan efektivitas apabila tujuan yang akan disampaikan itu tersampaikan. Kedua, bisa jadi bahan evaluasi untuk strategi kedepannya, bisa diperbaiki atau diikuti lagi anunya, perkembangannya. Ya. Silakan. Aku tambahkan sedikit lah. Ketika kita berbicara mengenai efektivitas dari demonstrasi kemarin kan, sebenarnya ada beberapa ketika kita berbicara efektivitas, ada yang efektif, ada yang tidak. Ya, di situ dia letak ketidaksamaannya kan. Ada yang mengatakan efektif, ada yang mengatakan juga tidak efektif. Hanya saja mengenai berbicara tentang efektivitas, hampirlah mendekati, karena ketika kita melihat kondisi yang terjadi kan, karena ada tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh kita selaku masyarakat dan mahasiswa mengenai tuntutan 17+8 kan, 18+7 mengenai itu. Sudah ada beberapa tuntutan yang ada kebijakannya itu sudah keluar oleh pemerintah sendiri, akan tetapi masih ada beberapa yang belum terselesaikan, terbahas, ataupun entahlah bagaimana pembahasan yang ada di DPR yang selaku yang mengatur kebijakan. Berbicara tentang efektivitas, saya rasa ada sedikit efektif, hampirlah, karena pada saat fitur live TikTok itu dimatikan, warga negara asing seperti yang terjadi di Jerman, di Prancis, di Malaysia, bahkan kalau kenapa hal-hal seperti ini terjadi, semisal pembakaran gedung di Indonesia kan. Nah, hegemoni propaganda yang menyebar ke negara-negara di luar, negara-negara asing kan. Nah, itu bisa memicu efektivitas. Artinya secara tidak langsung ada semacam tendensi yang bisa saja diberikan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan nanti kan. Nah, yang tepat tadi dikatakan sebagai satu hal yang bisa jadikan sebagai evaluasi. Evaluasi kan, kalau ada banyak permasalahan yang terjadi. Nah, dari situ saya rasa sih adalah efektifnya. Dan semoga nanti ke depannya masyarakat para pejabat-pejabat yang tidak menjalankan fungsinya itu bisa menjadi lebih baik, seperti mungkin Menteri HAM, entah kemana dia sekarang kan, dari banyaknya kasus HAM yang terjadi.
menghilang dari land. Nah, menghilang dari land. Semoga nanti ke depannya banyaklah kasus-kasus dan bisa menjadi lebih baik lagi dan Indonesia tetap bertahan kan, tidak bubar. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Saya sedikit Iya. terkait efektivitas seperti yang dijelaskan oleh saudari tadi. Sesuatu yang dikatakan efektif ketika apa yang ditujukan itu tercapai, dan dikatakan efektif ketika itu menjadi bahan evaluasi. Bercermin lagi tentang lagi-lagi pembakaran gedung DPR. Menurut saya itu adalah langkah atau metode yang dilakukan dalam gerakan-gerakan sosial. Karena akhirnya sebelum melakukan tindakan pembakaran sudah beberapa metode yang kita lakukan, seperti melakukan demonstrasi, melakukan propaganda di media-media sosial. Tapi apa? Kedua metode yang kita lakukan itu tidak membuahkan hasil. Jadi otomatis langkah yang kita ambil yaitu anarkisme atau pembakaran gedung DPRD. Nah, itu mungkin dilakukan untuk menjadi warning lah untuk para pejabat negeri untuk kedepannya bagaimana untuk sebagai tekanan untuk pejabat-pejabat yang di masa yang akan datang untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mungkin. Karena mereka itu dipilih oleh rakyat otomatis mereka harus berpihak kepada rakyat, bukan berpihak pada dirinya sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itu mungkin dari saya. Mungkin itu sebagai menurut saya itu efektif karena sebagai warning lah untuk para pemerintah negara untuk yang di masa yang akan datang, yang akan menjabat, supaya lebih teliti lah atau lebih komitmen lah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Mungkin itu dari saya. Jadi saya sedikit tanggapan. Saya gini, kalau misalnya tadi pejabat itu harus mendahulukan kepentingan rakyat. Iya. Sebenarnya tidak usah ditanggapi serius ini karena ini pejabat dia menanggapi, dia melihat di kepentingan rakyat tapi melalui keluarganya dulu. Ya. Orang terdekatnya. Terus keluarganya lagi. Iya. Nepotis di. Tidak ke rakyat nih, keluarga terus itu. Nepotisme. Astaga. Ayo jawab. Di mana nih? Pemerintah hanya berpihak kepada keluarga. Kacau nah. Ya, begitulah sistem negara. Itulah. Jadi itu tadi dia pembahasan terkait efektivitas demonstrasi dengan melihat apakah aksi yang dilakukan kemarin ini mencapai tujuan kepada kebijakan, perubahan sosial atau persepsi publik. Jadi dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Asik bertanya. Di grup. Jangan lupa kirim pertanyaan di grup ya. Ya, mungkin mendengar tadi perbincangan dari kakak-kakak tuh mengenai ini isu yang terjadi, dan betul memang ini yang sedang terjadi sekarang, sangat marak-maraknya sekali terjadi yang namanya demonstrasi, sangat hangat diperbincangkan di kalangan-kalangan masyarakat tuh tentang demonstrasi. Jadi mungkin dari sudut pandang sosiologi tuh demonstrasi ini adalah sebuah partisipasi politik dan kontrol sosial yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah mungkin begitu toh. Ya mungkin, dan sering juga terjadi dalam demonstrasi ini, sering didapati tindakan-tindakan anarkis seperti yang dikatakan tadi toh, sering didapati tindakan-tindakan anarkis. Nah, salah satunya yang dibahas tadi mengenai pembakaran gedung DPR. Menurut pembicara sendiri, bagaimana pendapat kita, mana yang lebih merugikan rakyat antara
penyalahgunaan alokasi dana dan perusakan fasilitas umum. Menurut pandangan pembicara tuh sebagai rakyat tuh, menurut sebagai rakyat bagaimana pendapat kita, mana yang lebih merugikan rakyat sendiri, mana yang lebih merugikan antara penyalahgunaan alokasi dana dan tindakan merusak fasilitas umum. Itu, terima kasih. Langsung Ya, langsung mungkin dijawab Dika. Jadi ketika kita berbicara sebenarnya mana yang lebih merugikan, secara jangka pendek jelas ketika pembakaran itu terjadi akan berdampak lebih merugikan. Akan tetapi saya tadi mengatakan kalau mungkin hal-hal seperti itu perlu terjadi sesekali untuk menjadi peringatan ketika adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hanya terus menjadi kontroversi kan ketika berbicara itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai jangka panjangnya, ya jelas yang perlu kita telisik yang jauh lebih merugikan masyarakat, mahasiswa dan rakyat Indonesia itu sendiri itu adalah kebijakan-kebijakan mereka. Nah, kebijakan-kebijakan yang mereka buat seperti kemarin mengenai RUU TNI, bisa saja kan bisa mengembalikan yang terjadi kemarin pada era kepemimpinan Presiden Soeharto kan, hal-hal semacam itu, banyaknya petrus yang berkeliaran. Kita berbicara di ponsel kita, chatting-chattingan bisa disadap begitu saja, kan maksudnya itu bisa melanggar hak kita sebagai pemilik pribadi dari penggunaan handphone itu sendiri kan. Nah, itu salah satu contohnya mungkin. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang mana yang lebih merugikan, saya melihat dari sudut pandang apa yang terjadi ketika kita memikirkan secara jangka pendek dan apa juga yang bakalan terjadi ketika kita berpikir secara jangka panjang. Nah, ketika kita berbicara tentang jangka panjang, jelas kebijakanlah yang paling berkontroversi, menjadi pengaruh tuh, lebih berpengaruh. Nah, lebih kontroversial. Makanya banyaknya terjadi demonstrasi, banyaknya yang menuntut hak-hak ketika terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan, keadilan, dan kesetaraan. Nah, ketika kita berbicara jangka pendek, nah itu jelas tentang pembakaran fasilitas umum. Karena pengalokasiannya itu pasti akan lari ke dua hal. Lari ke untuk membangun gedung itu dan disimpan di kantong dalam tanda kutip. Nah, itu kalau dari saya. Oke. Masih ada tanggapan dari 4 pembicara kita pada kali ini? Sama. Kita bicara tentang jangkanya saja, jangka pendek dan jangka waktu toh. Iya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya yang mana lebih merugikan, tentu yang merugikan ketika kebijakannya bobrok. Karena kan ini berkaitan dengan masyarakat. Tentu juga kedaulatan tetap ada di masyarakat. Dan ketika pejabat memilih untuk menjadi pejabat, maka kedaulatannya sebagai masyarakat tentu hilang. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang dalam hal ini pejabat, elit, itu harus berdampak. Seperti yang kakak bilang tadi, harus berdampak berlanjut, dia harus berdampak secara berkelanjutan. Iya. Saya tambahkan sedikit. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kedaulatan itu sendiri kan, daulat sebenarnya itu salah satu hal, salah satu hak, salah satu prinsip dan nilai yang tidak sama sekali tidak bisa dilegalitas. Hak itu adalah satu legitimasi kan, seperti yang Jaragan Habermas bilang. Nah, dari perbedaan-perbedaan mengenai legitimasi dan legalitas merupakan nilai-nilai yang seharusnya memang dimiliki oleh rakyat itu sendiri, seperti kedaulatan kan, yang seharusnya memang sudah ada dalam suatu negara. Itu merupakan hal-hal yang tidak bisa sama sekali untuk dilegalitas. Artinya dalam tanda kutip dibuatkan aturan dan lain sebagainya macamnya. Nah, aturan-aturan dibuat itu sudah harus berdasarkan kepada kedaulatan. Nah, aturan dibuat ya bagaimana agar rakyat itu supaya berdaulat kan? Karena kan daulat itu adalah milik kita, bukan milik kepada pemerintah. Pemerintah itu jabatan, fungsi.
Nah, sedangkan kita itu adalah yang seharusnya mendapatkan semacam semacam keadilan, kesetaraan dari fungsi-fungsi yang telah dipercayakan dan diberikan kepada mereka, legitimasi kan. Mungkin itu kalau kita berbicara kedaulatan. Ya mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan terkait alokasi dana dengan melihat jangka panjang dan jangka pendeknya ini terkait pembakaran kemarin. Dari teman-teman tahu masih ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanyalah. Kirim pertanyaan di grup. Tershoot kayak. Jami fotonya lah. Oke, tadi kan dari pembahasannya kakak-kakak tuh kalau semisal kejadian pembakaran gedung DPRD kemarin itu terjadi ada polarisasi toh. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia itu adalah negara demokratis. Jadi wajar-wajar saja Ji kalau ada perbedaan pendapat di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengetahui perbedaan mana polarisasi yang sehat atau polarisasi yang destruktif. Misalnya tuh saling yang polarisasi sehat itu misalnya cuma perdebatan ide saja. Kalau polarisasi yang destruktif itu saling menolak legitimasi atau bahkan memicu konflik fisik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Itu polarisasi sehat atau tidak? Ya gitu. Iya. Kan terbagi dua fungsi. Iya. Tunggu dulu, diskusi dulu deh. Turun diskusi dulu deh. Iya deh. Hah? Sembarang. Kita dulu. Sweet lupa aja. Oh, saya. Iya. Mungkin saya bisa jawab sih. Silakan. Jawab nih. Saya kita menjawab. Kita. Silakan. Oh iya. Ya, cut saja. Ya, jadi pertanyaannya tadi sebenarnya sudah sedikit dijawab, tapi kan kita ulas lagi terkait dengan polarisasi. Artinya ada kelompok-kelompok yang terbagi antara pro dan kontra terhadap pembakaran. Iya, kan kalau kita lihat isunya itu ada yang sebut itu sebagai tindakan anarkis dari mahasiswa dan ada juga sebagai tindakan provokatif dari oknum-oknum yang tidak dikenal. Nah, maka timbul pertanyaan tadi, apakah ini sehat atau tidak? Ya tergantung. Kalau misalnya kelompok-kelompok yang menganggap bahwa ini adalah tindakan atau bentuk ekspresi dari masyarakat yang sudah begitu banyak disfungsi yang mereka terima, maka ini jadi polarisasi yang sehat. Tapi ketika dia disebut tidak sehat atau destruktif, maka tindakan-tindakan yang bisa disebutkan anarkis itu dianggap sebagai hal yang negatif. Masyarakat mengkonotasikan negatif, maka itu tidak sehat. Itu kalau menurut saya. Sedikit saya terkait polarisasi sehat dan tidak sehat toh. Mungkin tergantung dari pandangan masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat ini paham tentang permasalahan apa yang menyebabkan sehingga terbakarnya gedung DPRD toh,
mungkin dia menganggap itu bahwa itu adalah hal yang wajar karena betapa bobroknya ini rezim-rezim atau pemerintahan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah toh. Ketika masyarakat yang tidak paham tentang apa yang menjadi landasan atau apa yang mendasari sehingga pergerakan pembakaran yang dilakukan di gedung DPRD itu terjadi, mungkin dia itu menganggap bahwa begitu memang mahasiswa anarkis memang karena dia tidak paham memang apa yang menjadi landasan terjadinya ke pembakaran itu. Mungkin itu dari saya. Ya, saya lanjutkan nah. Gini, secara umum mungkin kita bakal secara pandangan masyarakat awam mungkin akan menilai sebagai sesuatu yang negatif, konotasinya ataupun pemaknaan yang terjadi di masyarakat umum. Tetapi ketika kita coba menelisik apa yang sebenarnya menjadi poin secara substansial, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Nah, ketika kita melihat poin-poinnya kan mengenai jelas ketidakadilan itu secara landasan yang paling dasar, secara fundamental, paling fundamental. Nah, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketimpangan dan kesenjangan-kesenjangan yang seperti itulah yang memicu ketika kita berbicara, memicu terjadinya demonstrasi kemarin kan. Nah, ketika kita ingin menilai sebenarnya kita tidak bisa mematenkan atau menjadikan satu rujukan terhadap satu pandangan saja kan. Karena ketika kita berbicara tentang sehat, jelas itu yang sehat sebenarnya itu adalah bagaimana terjadinya sebuah pertarungan gagasan, pertarungan ide-ide kan. Itu kan sehat sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Nah, akan tetapi salah satu hal yang menjadi kontroversi kan, saya kemarin mendapat berita itu mengatakan kalau ternyata dalam anggota-anggota DPR ada orang yang hanya lulusan SMA. Iya. Kan? Iya. Maksudnya apa yang menjadi poin secara substansial kan, ketika kita ingin menilai satu orang yang ketika menduduki satu jabatan, hal pertama yang perlu ditelisik itu adalah etikabilitas. Bagaimana dia menanamkan nilai-nilai moral. Setelah etikabilitas lalu kita melangkah ke intelektualitas. Bagaimana pengetahuannya tentang apa yang akan dia jalankan nanti ke depannya. Dengan jabatannya, dampak dari kebijakan-kebijakan yang akan dia buat. Nah, lalu setelah itu kita melangkah ke kapabilitas dan elektabilitas. Nah, itu secara kita lihat secara landasan. Nah, ketika kita membicarakan tentang pola, nah itu dua pandangan yang saya bisa paparkan tadi. Pandangan secara umum masyarakat awam kan, dan pandangan mengenai hal yang sifatnya itu substansial dari tindakan-tindakan yang terjadi kemarin di pembakaran gedung DPRD dan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dikritik oleh masyarakat. Nah, itu bisa saya berikan. Saya sedikit. Sedikit mau lebih cerita ya, kayak ini teman-teman saya kan tadi sempat disinggung terkait kebijakan itu seharusnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini temanku, dia salah satu keluarganya korban kecelakaan yang terjadi itu akibat terbakarnya gedung DPRD kemarin. Dia bilang bahwasanya ini masyarakat yang menyuarakan, mengeluarkan pendapat harusnya untuk rakyat. Kenapa rakyat yang jadi korbannya? Memang itu menurut dari kelima orang tanggapan terkait hal itu. Itu juga menjadi masalah terbaginya antara dua kubu dan adanya polarisasi itu. Karena bertolak belakang dia tanggapan. Jadi kayak dia merasa kurang nih kepercayaannya terkait ini masalah-masalah ini. Ya, mungkin seperti itu. Kalau saya lebih mengarah ke sebab akibat toh. Lagi-lagi sebab akibat karena akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh entah itu DPRD toh,
sehingga itu memancing kemarahan oleh masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan tindakan pembakaran gedung DPRD. Nah, di mana itu menelan korban. Nah, itu akibatnya akibatnya. Sebabnya itu di mana pembuatan kebijakan yang tidak sesuai atau tidak pro terhadap rakyat sehingga terjadi pembakaran gedung DPRD dan akibatnya itu korban jiwa. Itu saya lebih mengarah ke sebab akibat. Ya, mungkin itu dari saya. Nah, saya tambahkan. Ya. Sebenarnya lagi-lagi sebenarnya pembahasan berulang. Cuman saya bisa ulas mungkin sedikit supaya lebih jelaskan. Dasar dari terjadinya tindakan-tindakan seperti ini itu karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut itu yang menjadi kausa, jadi sebab. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi yang sangat besar sehingga timbullah dampak. Nah, seperti pembakaran gedung, yang lagi-lagi kita berbicara tentang pembakaran gedung. Nah, yang jadi poin ketika kita berbicara fair to fair, bilang kau begini, saya begini, adil kalau kau begitu, adil kalau saya begini tuh. Nah, ketika kita berbicara tentang hal yang semacam itu, sudah sejak dahulu itu ketika kita berbicara pada sejak zaman Soeharto tuh, dilengsarkannya Soeharto pada pergerakan reformasi, setiap hari di depan gedung Istana Presiden atau Mahkamah Konstitusi Istana Negara kan, setiap hari Kamis itu warga itu melakukan aksi kamisan menuntut hak kepada mereka yang diculik, mereka yang dibunuh kan, mereka yang diteror keluarganya. Bahkan ada seorang bapak yang di motornya itu tertulis dan terpampang, saya mencari keadilan. Tapi siapa yang menggubris hal itu? Kan tidak ada yang menggubris, karena yang menjadi dalang dari kasus itu adalah orang yang menjawab di pemerintahan. Sempat ada statement yang keluar juga dari peserta aksi kamisan kemarin ketika Prabowo akan menjabat sebagai presiden, bahwa tuntutan aksi untuk meminta keadilan kepada Prabowo itu mereka berhenti untuk menuntut karena yang menjadi pelaku pada kasus tersebut itu sudah menjabat di pemerintahan, bahkan menjadi pucuk. Makanya mereka berhenti karena penjahatnya sudah menjadi pemimpin negara. Penjahat itu sendiri menjadi pemimpin negara kata mereka. Nah, ketika kita berbicara itu kan banyak hal yang terjadi. Hanya saja memang tidak dipungkiri ketika kita menginginkan suatu hal yang terjadi, ya jelas pasti akan ada pengorbanan. Kan itu memang menjadi sebuah paradoks ketika kita menjalankan hidup. Menjadi sebuah paradoks. Satu sisi begini dampaknya, satu sisi juga begini dampaknya. Kan tidak dipungkiri akan seperti itu. Nah, itu ketika kita berbicara fair to fair tuh. Bagaimana kalau kau begini. Nah, ketika kita berbicara tentang dampaknya, saya pun memang juga tidak sepakat ketika terjadi hal semacam itu. Karena kan ketika kita telisik dan menganalisis terjadinya demonstrasi di Makassar kemarin, itu tidak ada konsolidasi yang terjadi. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba. Nah, pada saat itu juga yang menjadi pelaku pembakaran itu saya rasa bukanlah mahasiswa. Saya rasa kenapa saya berasumsi seperti itu, karena ketika mahasiswa ingin menjalankan atau memberikan tuntutan lalu melakukan aksi dan demonstrasi, itu pasti ada ruang-ruang konsolidasi yang dilakukan terlebih dahulu untuk mengorganisir agar terjadi agar bisa menjadi lebih baik dan tidak terjadi semacam kekerasan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jadi poin atau kesimpulan yang bisa saya dapatkan, ya secara substansial tidak dipungkiri bakal terjadi hal-hal semacam itu, karena kita yang rakyat mengalami itu, pemerintah yang melakukan itu saja bersembunyi, apalagi kita sebagai rakyat yang menjadi korban akan hal itu kan. Artinya kita diadu domba sama pemerintah ini. Kau salahkan ini, kau salahkan. Nah, coba kita pikir lebih bijaksana lah tuh. Sebenarnya apa yang menjadi dasar
siapa yang menjadi dalang dari semua kasus yang terjadi kali ini kan? Ya. Mungkin itu ya kalau dari saya. Saya dulu deh. Ya, terlepas dari apapun itu, upaya pembakaran kemarin itu saya yakin 100% tidak ada niat untuk membunuh. Iya, Ya, jelas. tidak ada jelas. Ya kan? Iya. Nah, Jadi baik oknum ataupun mahasiswa atau siapapun itu tidak bisa disalahkan dalam hal ini tentunya. Karena ini bisa kita lihat sebagai musibah. ya. Musibah yang karena sudah memakan korban jiwa tuh tentunya. Jadi kalau dalam pertanyaan anunya tadi Ninda selanjutnya itu tidak ada yang bisa disalahkan tuh. Karena ini kan kalau kita bilang tidak diminta-minta tuh ada kodam. Ternyata terduga. Iya, kan ini kita mengekspresikan bagaimana keresahannya kita, ketidakpuasannya kita terhadap kebijakan-kebijakan yang kita terima. Iya. Sedikit. Iya. Saya maksudku dari pertanyaan kalian tadi itu memang lebih kayak dari kejadian itu pas terbagi dua kubu toh. Iya. Seharusnya ini tidak harus kita bagi dua kubu, harus satu supaya terselesaikan apa tujuan yang mau dikawalkan. Bagaimana cara mengembalikannya, lebih kayak kan gara-gara itu ada pandangan yang berbeda. Nah, jadi bagaimana cara itu mengembalikan ini pemikiran-pemikiran bahwasanya kan ada yang pemikiran yang bilang bahwa yang membuat masalah ini mahasiswa, yang asal dalamnya ini mahasiswa gitu. Iya. Kalau untuk mengembalikan semua jadi satu itu kayaknya mustahil menurut saya, karena itu kan kembali lagi ke perspektifnya masyarakat. Kita kan masyarakat yang kompleks dari berbagai golongan, plural, budaya, tentu cara pikirnya jauh berbeda. Toh, saudara Linda? Iya. Kita pun sebenarnya berbeda tuh. Kau cowok, saya cewek. Kau Iya. kau cewek, saya cowok. Iya. Itu saya kira. Kasih itu. Ya. Saya tambahkan nah. Iya, boleh. Jadi seperti ini, ketika kita melihat hal tersebut kan, ya sudah jelas bahwa tidak dipungkiri akan banyak pandangan-pandangan. Iya, betul. Contoh lah, kita analogikan kepada agama. Toh, saya yakin Tuhan itu cuma Esa, tunggal. Ya. Oke. Tapi kenapa bisa banyak agama? Karena berbeda. Karena perbedaan tafsiran. Begitupun dengan yang terjadi kemarin. Akan tetapi justru karena banyaknya justru ketika kita sadar bahwa banyaknya tafsiran-tafsiran yang terjadi, banyaknya ketidakadilan yang terjadi, malah justru ketika kita pikir dan kita mau sadar, malah justru itulah yang menjadikan kita seharusnya bersatu kan? Iya. Harusnya itu yang membuat kita bersatu. Seperti yang dikatakan oleh Axel Honneth kan dalam recognition teorinya, teori tentang pengakuan. Nah, bagaimana agar kita bisa saling memahami antara satu sama lain? Berikan dia hak. Dalam hak itu berikan dia legitimasi, kepercayaan. Nah, lalu setelah itu kita berikan cinta. Kan begitu yang dikatakan dalam recognition teorinya kan? Ya. Kita mengakui. Nah, seperti yang terjadi di Papua. Papua sampai saat ini itu tidak ingin merdeka karena mereka itu merasa tidak diakui dalam negara Indonesia. Iya. Mereka berdiri di atas emas, tapi mereka berjalan kaki tanpa alas kaki. Kan seperti itu. Nah, kita kembalikan kepada kasus-kasus tersebut. Akan banyak sekali perspektif yang akan muncul dari hal itu. Entahkah mereka membicarakan tentang dampak, entahkah mereka membicarakan tentang sebab. Tapi yang perlu kita telisik, kita harus sama-sama sadar bahwa hal-hal seperti itu terjadi karena ada sesuatu yang kontroversi. Ada ketimpangan, ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan, ada prinsip-prinsip nilai dan moral yang dihilangkan oleh pemerintahan ketika mengeluarkan sebuah kebijakan. Iya. Kan seperti itu. Itu Pak. Iya, lagi-lagi kita membahas terkait polarisasi atau terbentuknya dua kubu dalam masyarakat mengenai tindakan pembakaran yang terjadi kemarin.
pembakaran gedung DPRD yang ternyata juga pembakaran tersebut menjadi korban. Oke, tutup ya. Mungkin teman-teman tadi diskusi panjang mengenai efektivitas demonstrasi dalam pandangan sosiologi dengan membahas terkait bagaimana gambaran isu yang terjadi pada saat demonstrasi di Makassar, sehingga terbentuklah polarisasi dalam masyarakat dengan melihat fenomena pembakaran gedung DPRD dan menganalisis fenomena-fenomena tersebut menggunakan teori-teori sosiologi dan menanyakan apakah demonstrasi itu efektif dengan melihat tujuan tercapai, apakah dia tercapai dalam bentuk kebijakan, perubahan sosial atau persepsi publik. Mungkin saya akan berterima kasih kepada narasumber hebat kita pada part kali ini. Melalui pembahasan ini teman-teman diharap kita dapat lebih melihat atau memahami dinamika aksi massa dalam kerangka sosiologi, mengkritisi fenomena yang terjadi di masyarakat serta menarik pelajaran mengenai strategi perjuangan sosial yang efektif. Kegiatan ini teman-teman bukan hanya menjadi wadah pertukaran gagasan, tetapi sarana pembentukan sikap kritis dan reflektif terhadap berbagai bentuk ekspresi politik yang berkembang di Indonesia. Mungkin saya selaku pemandu diskusi pada kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.